Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengungkapkan kesulitan yang dialaminya setelah berhasil memenangi sesi balap sprint race MotoGP Aragon 2025. Marc Marquez meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Aragon 2025 dengan mudah begitu saja. Balapan di sirkuit Motorland Aragon Spanyol pada Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 juara dunia 8 kali itu sebenarnya memiliki bekal bagus dengan pole position. Namun ujian langsung datang sejak start sprint race MotoGP Aragon 2025 dimulai, di mana Marc Marquez tidak melesat dengan cepat sejak putaran pertama dimulai akibat insiden yang terjadi dengan pembalap Spanyol lainnya yaitu Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM. Pedro Acosta sendiri melakukan serangan cepat sejak balapan dimulai di mana dia berusaha untuk menerobos sisi kiri Marc Marquez. The Baby Alien pun tak tinggal diam dengan mempertahankan posisinya agar tidak bergeser atau melebar. Akibatnya kedua pembalap terlihat jelas saling adu sikut untuk dapat mempertahankan posisinya masing-masing. Marquez sempat merosot di posisi ketiga saat posisi terdepan diambil alih sang adik Alex Marquez Gresini dan murid tertua Valentino Rossi yaitu Franco Morbidelli. Namun bukan cuma itu saja, ternyata kesulitan yang dialami oleh Marc Marquez yang ternyata mengalami masalah dengan ban belakang yang berkompon lunak dan membuatnya kedodoran. Hal tersebut dirinya ungkapkan dalam sesi wawancara setelah kemenangan pada sprint race. Kemenangan pada sprint race hari ini melanjutkan tren apik Marquez yang sempat terputus di GP Inggris ketika rentetan 6 kemenangannya terhenti di tangan adik sendiri. Dengan kembali meraih kemenangan sprint, ia diprediksi bisa mewujudkan kemenangan ganda dengan memenangi balapan utama di hari Minggu. Marc Marquez tercatat menjadi raja sirkuit Aragon dengan memegang 6 kemenangan, termasuk edisi tahun lalu yang menyapu bersih GP Aragon 2024. Si semut dari Cervera juga pernah menang di edisi 2013, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sejujurnya saya merasa agak kesulitan dengan ban belakang, namun kemudian saya berusaha untuk tidak banyak kehilangan posisi lagi. Alex Marquez sangat kencang dan mendorong dengan sangat kuat pada lap-lap awal sedangkan saya menggunakan ban belakang lunak dan saya juga merasa sempat lemah, akan tetapi segalanya mulai berangsur membaik ketika saya berusaha mendorong kuat di pertengahan sesi. Untuk balapan panjang besok saya akan melihat lagi, namun semoga saja bisa lebih baik, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Bahkan ketangguhan dari Marc Marquez tersebut juga diakui oleh saudara kandungnya sendiri yaitu Alex Marquez, yang setelah sesi sprint race MotoGP Aragon 2025 turut mengungkapkan bagaimana sang kakak membuat dirinya harus berpuas diri dengan raihan runner-up. Marc Marquez berada di belakang saya dengan sangat dekat di mana saya hanya berusaha untuk bertahan dan berusaha tidak tersalip lebih banyak rival di belakang kami. Saya juga berusaha untuk tidak melakukan kesalahan apapun dan saya cukup senang dengan hasil ini meski untuk balapan utama besok saya harus lebih siap lagi untuk segala sesuatunya, ungkap Alex Marquez, sebagaimana dinukil dari Motorsport. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir menjadi tumpuan satu-satunya untuk timnya sendiri pada seri balap MotoGP Aragon 2025. Mir akan menjadi harapan sematawayang tim pabrikan Honda pada MotoGP Aragon 2025. Pasalnya rekan setimnya yaitu Luca Marini dipastikan absen dari seri ke-8 MotoGP 2025 tersebut akibat masih pemulihan pasca kecelakaan. Marini mengalami crash cukup parah saat menjalani tes Suzuka di Jepang dan belum ada kepastian kapan adik Valentino Rossi itu akan comeback.
Kabar ini cukup mengejutkan bagi Mir yang mengenal Marini sebagai rider yang tidak banyak neko-neko di sirkuit dan selalu hati-hati. Selain terkejut dengan kabar yang menimpa kompatriotnya di garasi Honda, Mir masih terkejut karena keputusan timnya yang memilih tak mendatangkan siapapun sebagai pengganti Marini. Honda tak memilih siapapun sebagai rider pengganti Marini di MotoGP Aragon 2025. Akibatnya Joan Mir sendiri yang akan menjadi tulang punggung Honda HRC Castrol dalam seri balapan di sirkuit sepanjang 5,08 km tersebut. Dengan berkurangnya amunisi dari pembalap Honda, maka berkurang pula data-data yang semestinya bisa didapatkan. Apalagi Luca Marini sendiri dikenal sebagai pembalap yang cukup sensitif dengan seluk-beluk motor, dan menjadi harapan satu-satunya di tim utama. Mir tidak ingin terlalu berekspektasi tinggi walau dia pernah mencicipi hasil manis dengan capaian podium 3 di musim 2020 dan 2021. Joan Mir sendiri sudah memulai sesi kualifikasi MotoGP Aragon 2025 dengan cukup apik pada Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025, di mana dia berhasil menempati posisi ke-11 dengan catatan putaran terbaiknya adalah 1 menit 46,773 detik. Saya sangat terkejut saat mendengarnya, namun semoga dia bisa pulih 100% secepatnya karena dia mengalami cedera yang sangat serius dan butuh waktu untuk pulih. Mungkin ini sedikit mirip dengan apa yang terjadi pada Jorge Martin, jadi ini sangat buruk bagi kami karena tidak banyak pembalap Honda yang tampil. Mendapatkan informasi dari pembalap seperti Luca selalu sangat penting, namun kami akan tetap berusaha untuk menjalani akhir pekan yang baik karena saya pernah beberapa kali berhasil di sirkuit ini sebelumnya. Saya pernah menang 1 kali balapan saat masih di kelas Moto3 dan meraih 2 kali podium di kelas MotoGP serta di balapan lainnya juga mendapatkan hasil yang cukup baik. Semoga saja kami bisa mendekati 3 besar lagi di edisi tahun ini, namun yang terpenting bagi saya adalah bisa menikmati balapan dulu, kata Joan Mir, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Performa Ducati yang mulai melandai jelang MotoGP Aragon 2025 dianggap akan menjadi titik balik seiring memasuki paruh musim MotoGP 2025. Pendapat itu disampaikan oleh Fabio Di Giannantonio yang berkaca dari performa pembalap skuad si Merah Borgo Panigale pada MotoGP Inggris 2025. Balapan di sirkuit Silverstone Inggris itu hampir saja jadi mimpi buruk total bagi Ducati andai saja tidak ada drama red flag, di mana Alex Marquez dari tim satelit Gresini Racing dan Marc Marquez dari Ducati Lenovo mengalami crash di awal balapan. Setelah balapan diulang karena red flag akibat motor Morbidelli alami kebocoran oli akibat tabrakan dengan Espargaro, duo Marquez memang masih selamat, namun giliran Bagnaia yang kecelakaan saat berjuang mempertahankan posisi di rombongan tengah. Meski dapat hasil 1 podium dari Marquez di tempat ketiga, tetap saja hasil Ducati di GP Inggris semakin membuat mereka dipandang alami penurunan. Magis duo Marquez yang sebelumnya sering finish 1-2 seakan jadi lebih sulit seiring berjalannya musim di sirkuit yang lebih menantang. Pembalap yang biasa disapa Di Gia itu sebetulnya meraih podium 3 di sesi sprint race MotoGP Inggris 2025, namun dalam semalam segalanya berubah drastis bagi Di Gia yang berakhir finish di posisi ke-9 di balapan utama MotoGP Inggris 2025 tersebut. Ada yang berubah yang dirasakannya di atas Ducati GP25 motor yang juga digunakan Marquez dan Bagnaia, namun Di Gia yakin Ducati tak akan semudah itu alami kemunduran. Di MotoGP Aragon 2025 pada akhir pekan ini ia yakin akan sesuatu yang bisa dilihat dari Ducati lagi. Ducati dipukul dari segala sisi di mana Marc crash, Alex crash dan Pecco juga crash, dan ketika segala kekacauan terjadi maka mudah sekali untuk jadi hilang arah. Saya tidak bisa merasa bagus dengan remnya dan saya juga tidak bisa mengerem seperti yang saya inginkan atau seperti di sesi sprint race. Susah sekali untuk mengerem dengan keras di mana saya mudah kehilangan posisi karena para pembalap bisa menyalip saya, dan ketika Anda tidak bisa mengerem seperti yang biasa Anda lakukan maka segalanya akan menjadi rumit. Kami punya kecepatan tetapi kami tidak bisa menampilkannya meski kami telah membuat langkah maju yang luar biasa dengan motor ini.
Perasaannya jauh lebih baik sekarang, namun saya kecewa dengan jalannya balapan, tetapi kemajuan ini akan sangat membantu kami di Aragon nanti. Kami terus berkembang dan itulah yang terpenting dan saya yakin kami akan segera kembali ke puncak, kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilansir dari Speedweek.